Halo kawan, selamat datang di channel Rambling Movie, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Melancholia. Film ini menceritakan perempuan bernama Justin yang diperankan oleh Kristen Dunst, artis yang pernah membintangi trilogi Spider-Man 1-3 sebagai Mary Jane. Saat gagalnya pernikahan dan depresi menyelimuti Justin, tiba-tiba saja dunia dikejutkan dengan sebuah kabar, bahwa planet yang bernama Melancholia sedang dalam perjalanan mendekati bumi. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur cerita yang penuh drama ini. Terlihat sebuah mobil limosin putih yang panjangnya seperti bis Jakarta-Bandung yang mencoba melewati jalan sempit seperti di perkampungan. Di dalam mobil itu ada pasangan pengantin yang sedang dimabuk cinta. Mereka adalah Justin dan calon suaminya Michael. Setelah beberapa jam berlalu, mereka akhirnya tiba di sebuah resort yang klasik, elegan dan mewah. Kakak perempuannya bernama Claire datang menyambut kedatangan mereka berdua. Dia mengatakan bahwa Justin sudah telat lebih dari 2 jam, para tamu sudah hampir bosan menunggu, dan Claire juga mengatakan, apakah kau mau lanjut atau tidak? Ketika akan masuk resort, Justin sempat melihat ke arah langit, dan melihat sebuah bintang yang terlihat merah. John suami Claire, yang ahli perbintangan menjawabnya, itu adalah Antares, termasuk dalam rasi bintang Scorpio. Bukannya masuk ke resort, dia malah pergi ke kandang untuk menemui Abraham, kuda hitam kesayangannya. Dia memberitahu kepada kudanya bahwa dirinya akan menikah dengan lelaki yang bernama Michael. Setibanya di dalam resort, sambutan tepuk tangan membanjiri mereka berdua, walaupun sebenarnya, para tamu mungkin sudah bosan menunggu mereka datang. Perbincangan pun dimulai. Justin menyapa tamu-tamu di sekitarnya, sambutan dan ucapan selamat mulai mengiringi Justin dan Michael. Keadaan saat ini masih terlihat sangat wajar dan bahagia. Beberapa saat kemudian, ketika ayah Justin mulai memberi sambutan kepada anak tercintanya, beliau sedikit menyinggung mantan istri yang saat ini duduk satu meja dengan Justin. Tak menunggu waktu lama, ibu Justin mulai terpancing dengan perkataan mantan suaminya itu, hingga terjadilah suasana yang tidak menyenangkan hati. Orang tua Justin yang telah bercerai tidak bisa menahan diri untuk saling perang mulut, hingga ada beberapa ucapan dari mereka yang menusuk hati Justin. Ekspresi Justin sedikit demi sedikit mulai berubah, raut wajah bahagianya seketika pudar, seolah-olah bumi akan terbelah menjadi dua. Melihat adik tercintanya tampak bersedih, Claire dengan sigap membawa pergi sebentar dari ruang pesta. Saat berada di dalam kamar, kakaknya memberi saran kepada Justin agar bersabar dan tidak bersedih untuk malam ini. Acara masih berlanjut, namun, apa yang sebenarnya terjadi pada Justin? Dia pergi dari pesta, dan mulai mengasingkan diri dari orang-orang di sekitarnya. Justin merasa menjadi pengantin wanita yang paling tersiksa saat itu. Dia tiba-tiba menghilang dan kembali, menghilang lagi dan begitu seterusnya, sehingga membuat tamu kebingungan dengan sikapnya. Walaupun begitu, Justin tetap berusaha merasa bahagia di depan mereka. Sesi dansa dimulai dengan meriah, namun, ketika sesi potong kue akan berlanjut, para tamu dibuat kebingungan. Lagi-lagi Justin tidak ada di tempatnya. Claire sang kakak dibuatnya panik. Tak lama John meminta izin kepada Claire untuk memanggil Justin beserta ibunya. Benar saja, mereka berdua ada di kamarnya masing-masing. Ibunya Justin sedang modal cukup lama, dan hebatnya, Justin malah berendam di bak mandi di waktu yang tidak tepat. John dibuat kesal oleh mereka berdua. Ketika semua sesi pernikahan dirasa sudah selesai, Michael mengajak Justin pergi ke kamar untuk beristirahat sejenak. Michael yang sedari tadi ditinggal Justin, sebenarnya sudah curiga dan mulai memahami tingkah laku calon istrinya. Sebagai calon suami yang baik, dia menanyakan keadaannya dan meminta maaf kalau pesta malam ini membuatnya tidak nyaman. Namun, saat Michael merayu untuk adu jurus kepada calon istrinya, dengan lembut Justin meminta waktu sebentar dan menolak keinginannya. Dia malah meninggalkannya dan pergi keluar. Gilanya, Justin malah adu jurus dengan pria lain di lapangan golf, benar-benar tingkat depresi yang sudah tidak bisa diselamatkan. Singkat cerita, pernikahan mereka gagal total. Justin juga mengundurkan diri dari perusahaannya, karena tidak suka dengan bosnya yang bernama Jack, yang rakus dan haus akan kekuasaan. Dan Michael calon suaminya, memutuskan untuk mengakhiri dan tidak mau melanjutkannya. Biaya yang besar untuk sebuah pernikahan mewah terbuang percuma. Depresi tingkat negara sudah melekat dalam diri Justin. Baiklah, kita lanjut ke sesi menegangkannya. Setelah Justin mengalami kegagalan pernikahan, Claire kakaknya, setiap hari selalu memanjakannya. Dia merawat Justin dengan sangat baik. Dia mengajak Justin menunggangi kuda kesayangannya. Dia bagaikan ibu buat Justin. Saat ini, dia memang tinggal satu rumah dengan Claire berikut suami dan anaknya. Tapi bisa dibilang, hubungan mereka tidak terlalu harmonis untuk sebuah keluarga. Meskipun begitu, mereka tetap berusaha untuk saling dekat. John suami Claire, sebenarnya tidak terlalu suka dengan sikap Justin.
karena sepertinya dia akan membawa dampak buruk buat anaknya Leo dan istrinya. Namun John tetap terus bersikap dewasa di depan Justin dan semuanya. Suatu malam, saat John menanyakan kepada istrinya kenapa dia membuka internet, dia hanya bisa memberitahu kepada John bahwa dirinya takut akan planet bodoh yang sedang menuju ke bumi. John menjelaskan kembali bahwa planet yang terhalang Antares, bersembunyi di belakang matahari, itu akan menjadi pengalaman yang menakjubkan. Planet itu tidak akan pernah menabrak bumi, percayalah pada seorang ilmuwan, ungkapnya. Seperti yang sudah diketahui, Claire sudah tahu berita besar tentang planet tersebut. Itulah sebabnya dia sering melihat internet, untuk mengetahui tentang planet Melancholia yang akan lewat lurus melewati bumi. Justin yang masih depresi, mulai sakit-sakitan. Dia seolah-olah tidak mempunyai harapan untuk melanjutkan hidup, sampai Leo, keponakan kesayangannya pun diabaikan olehnya. Tingkah Justin semakin lama semakin mengkhawatirkan. Hari terus berjalan, planet Melancholia terlihat sudah semakin dekat. Yang awalnya hanya seperti bintang, kini terlihat hampir seperti bulan. Claire yang selalu khawatir dengan fenomena alam ini berpikir, bagaimana jika planet itu menghantam bumi? Bagaimana nasib anaknya Leo? Bagaimana nasib kami? Sementara Justin terlihat sangat santai, dan seolah-olah menunggu momen apa yang selanjutnya terjadi. Malamnya, kuda-kuda mulai berteriak ketakutan seakan-akan bertanda adanya bahaya yang datang. Claire mencoba menenangkan kuda-kudanya, setelahnya tak selang beberapa waktu, Claire melihat Justin yang keluar dari rumah, dia merasa khawatir dan mencoba mengikutinya. Didapati Justin sedang rebahan santai di pinggir sungai dengan keadaan polos, sambil melihat planet Melancholia yang tiap hari semakin membesar, bertanda jarak sudah semakin dekat dengan bumi. Paginya, mereka masih terlihat normal dan bahagia, seolah-olah tidak akan terjadi sesuatu yang membahayakan. Leo putranya, membuat alat yang sangat bagus dengan bahan seadanya, dia membuat alat untuk melihat planet. Tetap saja, Claire masih merasa khawatir, dan terus mencari informasi tentang Melancholia yang akan melintas melewati bumi. Bahkan dia pergi keluar desa untuk membeli sebuah obat yang berbahaya untuk berjaga-jaga, dia akan meminumnya jikalau ternyata planet biru itu menabrak bumi. Waktu yang ditentukan telah tiba, fenomena indah yang menakjubkan akan terlihat mata seluruh dunia, planet biru Melancholia terlihat begitu besar, bahkan tidak perlu menggunakan teleskop untuk melihatnya, mereka pun menikmati fenomena indah itu sambil tersenyum. Untuk lebih meyakinkan Claire bahwa planet itu akan pergi menjauh setelah melewati bumi, John mengajari Claire menggunakan alat yang dibuat oleh anaknya kemarin, dengan cara menaruhnya di atas dada, lalu arahkan ke planet, dan dalam hitungan 5 menit planet itu akan mengecil. Beberapa menit berlalu, mereka mengeceknya lagi dengan cara yang sama, dan ternyata dugaan John benar. Planet hanya berpapasan dengan bumi, mulai menjauh dan mengecil, rasa bahagia pun menyelimuti Claire. Esoknya, John si ahli bintang terlihat sibuk dengan teleskopnya, dia berulang kali mengecek teleskop dan menulis sesuatu di kertas. Dari raut wajahnya, dia terlihat sedikit gelisah, Claire yang di sampingnya hanya bisa melihat dan sambil tiduran santai. Saat dia terbangun, didapati John sudah tidak ada di tempatnya. Claire penasaran apa yang dikerjakan sejak tadi oleh John, dia mencoba melihat lewat teleskop, tapi dia tidak yakin, akhirnya dia menggunakan cara yang sama seperti malam itu. Claire mendapatkan fakta lain, setelah 5 menit menunggu, planet itu bukannya mengecil malah semakin membesar. Sontak dia langsung berteriak ketakutan memanggil John. Dengan rasa cemas campur cuka, dia terus berlari mencari John. Saat bertemu dengan Justin, dia bertanya, apakah dirinya melihat John? Dengan santai Justin menjawab, bahwa dia mendengar teriakan di kandang kuda. Mendengar itu, Claire langsung bergegas pergi ke kandang. Benar saja, John bunuh diri di kandang kuda dengan cara meminum obat yang saat itu dibeli oleh Claire. Saat Justin bertanya keberadaan John, Claire hanya bisa menjawab bahwa dia sedang berkuda ke sebuah desa, dia menutupi meninggalnya John dari Justin dan anaknya Leo. Justin mulai curiga kepada kakaknya, dia terlihat sangat panik dan terus gelisah. Lagi-lagi dia melihat planet Melancholia dengan alat buatan anaknya, dia menangis karena planet yang dilihatnya semakin membesar dengan cepat, mungkin dalam hitungan jam planet itu akan mencium bumi, rasa panik yang semrawut mulai menghantuinya, dia merasa belum siap kalau musnah dengan cara seperti ini. Berbagai cara dia lakukan agar bisa selamat dari fenomena yang mengerikan ini, Claire membawa anaknya pergi menuju ke desa, tapi Justin tidak mau ikut dengannya. Justin seolah-olah sudah tahu apa yang akan terjadi, dia seakan-akan sudah siap dan pasrah ketika planet biru itu menghantam bumi. Claire pun pergi meninggalkan Justin sendirian. Namun, setelah beberapa jam berlalu, Justin yang sedang duduk santai melihat kakak dan Leo kembali lagi ke rumah dengan nafas ngos-ngosan, nafas mereka mulai sudah tak beraturan akibat pengalihan dari atmosfer, untuk sesaat, itu akan membuat mereka kehabisan napas.
Claire akhirnya mulai menerima semua kenyataan yang ada, walaupun sebenarnya belum sepenuhnya. Dia meminta kepada Justin untuk menyiapkan segalanya saat terakhir datang, seperti anggur, sebuah lagu, lilin dan lain-lain. Leo yang sudah berada di teras didekati Justin dan memeluknya. Leo berkata bahwa dirinya takut saat planet itu datang menghantam bumi. Justin mencoba menenangkannya, dan mengajaknya mencari kayu untuk membuat goa ajaib. Di saat mereka menghabiskan sisa waktunya membuat goa, planet biru malah semakin besar dan semakin mendekat. Mungkin di kota-kota lain sudah terjadi kepanikan dan kericuhan yang parah. Sementara Justin menerimanya dengan elegan dan lapang dada. Waktu yang mengerikan juga dramatis akhirnya tiba. Saat goa ajaib yang dimaksud telah selesai dibuat, mereka bertiga satu persatu memasukinya dan saling bergandengan tangan, diiringi tangis Claire yang tak henti-henti. Dan tak menunggu waktu lama, planet biru yang indah itu mulai mencium bumi dengan elegan. Musnahlah sudah seluruh kehidupan di muka bumi. Inti dari film ini adalah, depresi yang memuncak, membuat orang itu malah jauh lebih tegar dan siap menerima apapun kenyataannya, berbeda dengan orang biasa pada umumnya yang selalu panik, dan tidak siap menerima kenyataan ketika suatu musibah terjadi menimpanya. Itulah alur cerita film yang berjudul Melancholia. Nantikan alur cerita lainnya hanya di channel Rambling Movie. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, agar Mimin makin semangat menghibur kalian. Maafkan bila ada kata yang salah, dan sampai jumpa di video berikutnya kawan.